Bab 72, digandakan. Tindakan Zhao Shuo juga menarik perhatian Ming Xin. Sebagai orang yang cerdas, dia bangkit dan berdiri di depan Lu You saat dia bertanya, "Guru, haruskah saya membunuhnya?" Ketika Jiang Aijian mendengar ini, dia dengan takut mundur selangkah. Lu You menepuk pundaknya dengan berat, dan dia jatuh ke tanah dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dengan panik sambil berkata, "Kesalahpahaman, ini semua adalah kesalahpahaman. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Bisakah semua orang membiarkan saya pergi dan memperlakukan saya seperti kentut?" Yuan Er kecil merasa seolah-olah amarahnya telah dilepaskan saat dia berkata, "Mari kita lihat bagaimana tuanku akan memperlakukanmu, dasar orang yang tidak tahu malu." Ming Xin berbalik dan memandang Jiang Aijian dengan bingung. Dia bertanya, "Tuan, haruskah saya membunuh orang ini juga?" Seberapa parahkah Ming Xin ingin membunuh orang lain? Perhatian semua orang terfokus pada Lu You saat ini. Ekspresi Lu You acuh tak acuh seperti biasanya. Dia melirik Ming Xin dan perlahan berkata, "Kamu seharusnya tidak pamer seperti ini." Ming Xin membungkuk dan berkata, "Kamu benar, Tuan." Lu You bertanya, "Ada rumor yang beredar bahwa kamu menculik gadis-gadis muda. Apakah itu benar?" Ming Xin berlutut lagi. Dia memberi isyarat dengan tangannya saat dia berkata, "Saya telah salah dituduh. Para perampok yang menculik gadis-gadis itu. Saya lewat secara kebetulan, dan saya menyelamatkan mereka. Saya memberikan keadilan untuk surga dan bertindak dengan sopan. Tidak hanya saya tidak melakukan perbuatan jahat, tapi saya melakukan kebaikan." Dia menekankan kata-kata, memberikan keadilan bagi surga, dan bertindak dengan sopan. Orang-orang di sekitarnya mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata Ming Xin. Jiang Aijian tidak bisa berkata-kata. Penjahat dari Evil Sky Pavilion sama buruknya dengan mereka. Apakah menurut Anda orang akan percaya bahwa Anda berbuat baik? Ming Xin melanjutkan, "Jika Anda tidak mempercayai saya, Guru, Anda dapat mengirim seseorang untuk menyelidiki ini. Segalanya akan menjadi jelas setelah diselidiki." Lu You tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia tidak peduli jika Ming Xin melakukan kebaikan atau melakukan kejahatan. Dia akan senang selama murid-muridnya tidak menimbulkan masalah dan menyebabkan malapetaka kemanapun mereka pergi seperti sebelumnya. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa membersihkan kekacauan mereka setiap saat. Jenderal Zhao. Lu You memandang Zhao Shuo. Zhao Shuo gemetar sebelum dia mengangkat pedang di tangannya. Namun, dia terlambat menyadari bahwa dia telah mengangkat sarungnya sebagai gantinya. Pria ini adalah penjahat paling kuat di dunia. Apakah sarung pedang akan melindunginya? Apa yang Anda katakan jika kita membiarkan masalah ini apa adanya? Tatapan tajam Lu You mengirimkan gelombang ketakutan lain ke dalam hati Zhao Shuo. Pada saat ini, beberapa kultivator alam pengadilan ilahi yang mengejar Ming Xin akhirnya tiba. Dengan perbedaan satu alam, kecepatan mereka, secara alami, sangat berbeda. "Jenderal Zhao, kami datang tepat waktu." Di mana Biksu Buddha Senior? Biksu Buddha Senior dalam imajinasi mereka adalah seorang lelaki tua botak yang mengenakan kasaya. Mereka tidak memperhatikan Lu You yang merupakan satu-satunya lelaki tua yang hadir di tempat itu. Zhao Shuo terbatuk sebelum berkata dengan lembut, "Mundur. Mundur." Para kultivator alam pengadilan ilahi tercengang. "Kita tidak bisa. Kita sudah mengejarnya selama ini hanya untuk menghentikannya. Kita tidak bisa melepaskannya semudah itu." Jiang Aijian ingin menangis. Saat dia melihat pada kultivator alam pengadilan ilahi yang bodoh, dia juga teringat akan kebodohannya sendiri. Ming Xin membungkuk dan berkata, "Guru, orang-orang ini menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum yang hilang. Saya mohon agar kita mengajari mereka pelajaran." 5 kultivator alam pengadilan ilahi tercengang. Sebenarnya, mereka hanya mengulur waktu dengan mengejar. Dengan basis kultivasi mereka, tidak mungkin mereka berani menyerang Ming Xin. Bahkan jika basis kultivasi Ming Xin tidak berada di alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir, mereka tetap tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Ketika mereka melihat penjahat yang mereka kejar selama setengah hari memanggil lelaki tua ini sebagai tuan, mereka langsung tahu siapa lelaki tua itu. Setelah menemukan ini, mereka bahkan lebih ketakutan daripada Zhao Shuo. Wajah mereka bersinar karena keringat. Lu You menggelengkan kepalanya. "Beri mereka tamparan di pergelangan tangan." "Ya Tuan." Ketika Ming Xin mendongak, dia melihat Zhao Shuo adalah orang pertama yang lari. Zhao Shuo berlari secepat kakinya.
5 lainnya tidak punya pilihan selain dengan panik melarikan diri untuk hidup mereka juga. Mingxian menempuh 300 mil hanya dengan satu langkah, meninggalkan bayangan di belakangnya saat dia mengejar. Luyo berbalik dan memandang Jiang Aijian sebelum menepuk bahu Jiang Aijian, tampak seperti seorang kakek yang menepuk cucunya. Dia berkata, "Jangan gugup, Ma Master." "Oh, tidak, Ji, senior Ji yang hebat." Jiang Aijian tergagap setelah dia menelan. Dia secara naluriah mencondongkan tubuh ke belakang saat dia berkata, Bisakah aku melanggar kesepakatan kita? Apakah aku begitu menakutkan?" Luyo teringat bahwa Jiang Aijian pernah berkata bahwa Ji Tiandao adalah orang yang paling dia takuti. "Tidak," kata Jiang Aijian, berlawanan dengan perasaannya yang sebenarnya. Luyo mengelus janggutnya dan berkata, "Saya selalu menghargai janji. Demikian pula, saya membenci mereka yang paling tidak mematuhi kata-kata mereka. Tapi kamu tidak memberitahuku siapa kamu." Jiang Aijian dengan lemah memprotes, suaranya pecah. "Apakah kamu bertanya?" Luyo membalas. Dia juga tidak mengatakan bahwa dia adalah biksu senior. Jiang Aijian memeras otaknya. Memang, sepertinya dia tidak pernah bertanya tentang identitas Luyo. Dia telah ditipu. "Oh, ini 8 masa kehidupan dari keberuntungan busuk yang terkumpul. Saya telah naik kapal bajak laut tanpa menyadarinya. Bahkan jika dia melarikan diri sekarang, dia pasti akan diburu di masa depan. Lebih baik mengabaikan pikiran seperti itu." Sesaat kemudian, Mingxian kembali. Dia menangkupkan tangannya ke arah Luyo dan berkata, "Guru." Luyo mengangguk dan berkata, "Bawa kembali Xiaoyu dan kunci dia di gua refleksi." "Ya Tuan." Mingxian berjalan ke Little Yuan Er dan melirik Xiaoyu. Ketika dia melihat teratai emas di dahi Xiaoyu, dia tampak terkejut. "Sihir." Yuan Er kecil berkata, "Kakak senior, basis kultivasi kakak senior kelima telah disegel. Jika Tuan tidak datang tepat pada waktunya, saya khawatir dia tidak menyelesaikan kalimatnya." Bukan untuk pertama kalinya hari ini, Jiang Aijian merasa ingin menangis sambil berpikir, ternyata, semua masalah ini hanyalah seorang guru yang menyelamatkan muridnya. Kupikir kita akan menghukum penjahat wanita itu. Saya benar-benar berpikir terlalu banyak. Luyo melambaikan tangannya dengan santai. Wizard muncul begitu saja. Ketika dia melihat gunung legendaris itu, mata Jiang Aijian membelalak. Dia tercengang. Dia tidak tertarik dengan tunggangan, tapi dia tahu betapa sulitnya memiliki 2 tunggangan legendaris. Seperti yang diharapkan dari Master of Evil Sky Pavilion, dia benar-benar memenuhi namanya sebagai penjahat terhebat yang mendominasi dunia. "Tuan, Anda akan membiarkan saya kembali dengan Wizard?" Mingxian bertanya dengan tidak percaya. "Lanjutkan." Luyo melambaikan tangannya. Mingxian sangat gembira. Dia mengangguk terus-menerus. "Terima kasih Tuan." Xiaoyu membungkuk pada Luyo dan berkata, murid ini tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia pasti akan bertobat kembali di Gunung Pengadilan Emas. Setelah itu, kedua penjahat itu mengendarai Wizard dan terbang ke udara sebelum mereka pergi. Yuan Er kecil pindah ke samping Luyo dan bertanya, "Guru, kemana kita harus pergi untuk bersenang-senang selanjutnya?" Luyo membenturkan kepalanya dan menegurnya, "Saya masih memiliki urusan yang harus diurus." "Oh." Luyo menoleh untuk melihat Jiang Aijian yang tersenyum pahit. Dia tidak mengatakan apapun dan terus menatap Jiang Aijian. Setelah beberapa saat, dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Sayang sekali." Yuan Er kecil bertanya dengan bingung, "Tuan, sayang sekali?" "Orang itu cerdas dan berhati-hati," kata Luyo sambil menatap Jiang Aijian, "di mana dia, jika tidak di sini?" Jiang Aijian segera menyadari kesadarannya. Dia bangkit dan memutar lingkaran penuh sebelum terbang ke udara untuk melihat sekeliling. Namun, dia tidak menemukan apapun. Setelah dia mendarat, dia bertanya, "Kakak tua, kamu mengatakan orang dari istana telah mengikuti kita?" Luyo mengelus jenggotnya dan berkata, "Itu hanya tebakan." "Yah," Jiang Aijian terkekeh canggung. "Jiang Aijian, kenapa kamu tidak membatalkan aksinya?"